Shalom, salam sehat. Selamat berjumpa kembali melalui Tabura Injil Klasis Seven Selatan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Di saat ini hamba-Mu datang lagi di hadapan-Mu. Datang menundukkan kepala, datang bersyukur, berterima kasih kepada Bapa karena Bapa selalu sayang kepada kami umat-Mu dan lebih khusus hamba-Mu sampai saat ini. Di saat ini Bapa, hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu melalui Tabura Injil Klasis Seven Selatan. Berkatilah hamba-Mu, tuntunlah hamba-Mu dengan roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang akan disampaikan ini melalui Tabura Injil dapat diterima di berbagai tempat melalui Tabura Injil Klasis Seven Selatan. Terima kasih Bapa, inilah doa hamba-Mu yang hamba sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Yesaya pasal 1 ayat 19. Yesaya pasal 1 19. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Kali lagi saya bacakan. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari Yesaya pasal 1 ayat 19. Hanya satu ayat. Dan tema perenungan kita di saat ini adalah berkat bagi yang menurut dan mau mendengar. Berkat bagi yang menurut dan mau mendengar. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ada sebuah kisah tentang seseorang yang memiliki seekor anjing yang sangat dia sayangi. Suatu ketika anjingnya hilang dan dia berusaha dengan segala cara, namun belum bisa menemukan anjingnya. Bapak Ibu Saudara, dalam keputusasaan, orang itu memasang iklan di surat kabar tentang kehilangan anjingnya, lengkap dengan ciri-ciri anjing itu disertai nomor teleponnya. Untuk dihubungi dengan berharap ada yang merespon dan bisa menemukan kembali anjingnya. Setelah beberapa hari, ada yang menelponnya dan mengatakan bahwa dia telah menemukan seekor anjing yang semua cirinya sama dengan yang dicari orang itu, tetapi ada dalam keadaan lemah dan tidak mau menyentuh makanan yang diberikan sama sekali. Mendengar itu sang pemilik anjing berkata, "Bisakah Anda menggunakan speaker agar saya dapat memanggilnya?" Setelah mengiyakan, pemilik anjing pun memanggil nama anjing itu dan anjing itu pun merespon dengan menggoyangkan ekornya, berdiri dan berlari dengan riang mencari sumber suara yang berasal dari telepon itu. Melihat itu, orang yang menemukan anjing itu meminta agar sang pemilik anjing segera datang. Dan pada akhirnya anjing itu bertemu kembali dengan tuannya dalam keadaan yang tidak lemah lagi. Anjingnya sudah semangat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, anjing dalam cerita tadi
mengalami perubahan karena ia telah kembali mendengar suara tuannya dan ia mengenalnya karena setiap hari bergaul dengan tuannya. Bapak Ibu Saudara pemirsa tabur Injil yang diberkati oleh Yesus Kristus, kita pun demikian. Di saat kita terus bergaul dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengalami ketakutan menghadapi hambatan, tantangan, rintangan, dan gangguan dalam dunia ini. Kita tidak pernah mengalami ketakutan itu karena bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat persoalan menghimpit dan pergumulan berat, selalu akan ada Tuhan yang sedia menolong kita. Allah sebagai sahabat kita, sahabat karib kita, ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu setia untuk menolong kita di dalam menjalani hidup ini. Jadi, marilah kita menjadi peka, mendengar suara Tuhan. Sebab di saat itu, kita akan menjadi taat pada kehendaknya dan menurut suara Tuhan sehingga kita mengalami berkat dalam kebaikannya. Firman Tuhan yang kita dengarkan di saat ini Bapak Ibu Saudara dari Yesaya 1 atau pasal 1 ayat 19. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Bapak Ibu Saudara, marilah kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai motivasi yang dapat mendorong kita untuk selalu menurut dan mau mendengar suara Tuhan dalam kehidupan ini, dengan terus bergaul dan membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan dan sesama. Jadi dalam setiap saat, kapan dan di mana saja, marilah Bapak Ibu Saudara kita untuk selalu menurut dan mau mendengar firman Tuhan, sehingga di mana kita berada, di mana kita ditugaskan, disitulah kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Jadi firman Tuhan di hari ini, Yesaya pasal 1:19, marilah kita jadikan sebagai motivasi yang dapat mendorong kita untuk selalu menurut dan mendengar suara Tuhan, supaya di dalam hubungan kita secara vertikal, hubungan kita dengan Tuhan selalu ada dalam keharmonisan. Demikian juga dalam hubungan kita sesama manusia, bagaimana supaya kita selalu ada hubungan harmonis, tidak ada jarak di antara kita. Mari Bapak Saudara, kita menjadikan firman Tuhan ini sebagai pedoman, sebagai penuntun di dalam hidup kita untuk selalu mengenal suara Allah. Ya, selalu memanggil kita. Dan mari kita siap meresponnya setiap saat. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan dan mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu ini melalui tabur Injil Kelasih Capen Selatan. Berkatilah firman-Mu ini agar dapat didengarkan di berbagai tempat melalui tabur Injil Kelasih Capen Selatan. Berkatilah hamba-Mu, berkatilah hamba-hamba-Mu yang mengatur media tabur Injil ini agar dipakai untuk menyampaikan, mengabarkan kabar sukacita ke berbagai tempat. Pada kesempatan ini hamba berdoa untuk gereja-Mu. Gereja-Mu mampukanlah hadir di mana mereka berada, supaya di mana mereka ada, disitulah hadir sebagai surat-surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Di mana gereja-Mu, orang-orang Kau pilih, di mana mereka boleh bekerja, di mana bekerja disitulah mereka menjadi berkat bagi orang lain.
Ya Bapa pengasih penyayang sumber segala hikmat, hamba juga berdoa bagi pemerintah, mulai dari tertinggi presiden sampai paling terendah ketua RT. Berkatilah mereka semua hamba-hambamu agar boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, supaya kami boleh menikmati keamanan, ketentraman, kedamaian di negara yang kami cintai, Republik Indonesia, di Provinsi Papua ini, Kabupaten Kepulauan Nyapan, dan di kota Seru ini. Berkati kami terus dalam kehidupan kami ke depan. Ya Bapa pengasih penyayang, terima kasih. Inilah doa hambamu, harapan hambamu yang hamba sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat hamba. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah pertemuan kita di hari ini. Tuhan memberkati kita terus.